Indonesia babak belur diporak-poranda para koruptor. Indonesia sangat butuh segera undangkan perampasan aset koruptor. Ternyata sambil mengutuk korupsi dan koruptor, begitu banyak masyarakat tidak mengerti apa keuntungan langsung yang didapat oleh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, jika korupsi berhasil dipangkas dengan signifikan di bumi Indonesia. Pers Warisan Budaya Nusantara. Siaran Pena Jurnalis, Aurelius. Edisi ini, Pena Jurnalis Warisan Budaya Nusantara, Aurelius, kembali bicara tentang salah satu tumor ganas, yang merusak berbagai tatanan kehidupan demokrasi bangsa Indonesia ini, hingga merusak adat dan budaya. Korupsi sebenarnya adalah kata lain dari mencuri. Pelakunya disebut dengan sebuah istilah yang katakan saja sangat halus, yaitu disebut koruptor. Indonesia babak belur diporak-poranda para koruptor. Indonesia sangat butuh segera undangkan perampasan aset koruptor. Namun, jika disebut korupsi adalah sebuah tindakan atau praktek mencuri, maka pelakunya harus disebut dengan istilah pencuri, maling, perampok harta kekayaan dan uang-uang masyarakat, bangsa dan negara. Itulah wajah kejahatan paling bengis, super gelap, yang menjarah harta kekayaan dan uang-uang rakyat di saat sedang menikmati segala jaminan kemewahan, sedang digaji dengan dilengkapi berbagai tunjangan untuk hidup layak, lalu mempecundagi negara dengan merampok dan korupsi. Pejabat koruptor adalah contoh nyata manusia mencuri di saat sedang berkelimpahan, merampok saat berkuasa, menindas saat memikul amanat rakyat, amanat negara untuk memimpin, untuk mewakili rakyat kecil, menjadi alat negara untuk menuntun pembangunan, tuntun perubahan, tuntun kemajuan dan pemerataan. Ya, tumor ganas. Indonesia babak belur diporak-poranda para koruptor. Indonesia sangat butuh segera undangkan perampasan aset koruptor. Dengan pengertian yang sangat sederhana, korupsi adalah mencuri, koruptor adalah pencuri, maling dan seterusnya, masyarakat sudah bisa membayangkan, apakah yang terjadi ketika harta kekayaan dan uang-uang masyarakat, negara dan bangsa ini dirampok, dicuri, dijarah. Jawabannya sangat sederhana, yaitu, pembangunan berjalan sangat tertatih-tatih. Kesenjangan kemajuan terjadi sangat nampak antara ibu kota, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, apalagi di kampung-kampung. Bukan lagi tertinggal, tetapi lebih dari tertinggal. Harus diakui, wajib disepakati, bahwa, jika mental dan perilaku pencurian harta kekayaan serta uang-uang negara tidak disadari sebagai musuh bersama, maka, dengan energi apa pembangunan bangsa ini bisa terus didorong untuk maju pesat. Indonesia babak belur diporak-poranda para koruptor. Indonesia sangat butuh segera undangkan perampasan aset koruptor. Dengan modal yang mana daerah-daerah hingga kampung-kampung bisa dibangun percepatan untuk maju. Dengan modal yang mana lagi keluarga-keluarga kecil dan menengah dapat ditolong untuk keluar dari kondisi mereka. Dengan uang yang mana lagi, agar jalan, sarana air bersih, listrik masyarakat pedalaman bisa dibangun tuntas. Semua mimpi, segala rencana, setiap angan-angan untuk memajukan bangsa, negara dan masyarakat, hanya akan berujung pada situasi Indonesia tertatih-tatih. Sebab, mimpi kita sangat tinggi, angan-angan kita sangat luar biasa, doa kita sangat ikhlas, perjuangan kita sangat berapi-api, namun kita lupa apa salah satu tumor ganas yang membunuh semuanya dengan sangat senyap, sangat jitu, sangat mumpuni dan super basmi. Indonesia babak belur diporak-poranda para koruptor. Indonesia sangat butuh segera undangkan perampasan aset koruptor. Korupsi adalah sang super yang membasmi rencana pembangunan, super membasmi mimpi kemerdekaan bangsa dan negara, super membasmi mimpi kehidupan yang layak oleh masyarakat, super membasmi hak-hak kaum kecil dan terpinggirkan, super memporak-porandakan segala nadi perekonomian, pertahanan kedaulatan, membasmi merah putih, membasmi Garuda, membasmi Pancasila, membasmi hukum, membasmi ruang rapat wakil rakyat, membasmi seluruh sendi kehidupan bangsa dan negara. Tabiat mencuri harta kekayaan negara, mencuri uang rakyat, merampok rupiah Pancasila, menjarah fulus merah putih, sesungguhnya tidak hanya merugikan segelintir orang di negara ini. Korupsi sesungguhnya berdampak sangat buruk bagi hajat hidup orang banyak di Indonesia. Indonesia babak belur diporak-poranda para koruptor. Indonesia sangat butuh segera undangkan perampasan aset koruptor. Maka dari itu, peran serta masyarakat harus terpanggil untuk bergerak bersama, untuk berjuang bersama, untuk dijadikan musuh bersama, agar negara kesatuan Republik Indonesia tidak semakin rapuh, dihancurkan dari waktu ke waktu.
Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa peran masyarakat adalah yang paling besar, sangat krusial dan penentu untuk mendukung Indonesia maju pesat dari waktu ke waktu, dengan cara melawan berbagai sindikat pencurian harta dan uang-uang negara. Masyarakat jangan berharap pencuri bisa berintegritas, masyarakat jangan berharap perampok bisa memberikan jaminan kesehatan, sebab itu adalah cita-cita dan doa yang sia-sia. Indonesia babak belur diporak-poranda para koruptor. Indonesia sangat butuh segera undangkan perampasan aset koruptor. Masyarakat harus memilih menjadi masyarakat yang berintegritas tinggi, yang sadar akan bahaya korupsi, yang mau bergotong royong untuk melawan korupsi, yang mau bersama-sama untuk cerdas dan berani mengatakan Indonesia harus sehat dari tumor ganas bernama korupsi. Pelakunya adalah koruptor beserta bibit-bibit dan atau benih koruptor masa depan yang pintu masuknya adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum adalah salah satu pintu masuk yang paling efektif bagi semua bibit kotor termasuk benih-benih koruptor masa depan Indonesia Raya. Indonesia babak belur diporak-poranda para koruptor. Indonesia sangat butuh segera undangkan perampasan aset koruptor. Kaula muda bangsa, segenap kader bangsa, segenap tokoh, segenap pelaku sistem yang gemetar dan gugup, lalu diam dan bahkan turut meneror masyarakat agar takut dan mengunci mulut tidak boleh bicara tentang korupsi sebagai tumor ganas. Itu sama dengan secara langsung berperan mendidik masyarakat untuk tidak mengetahui apa penyakit tumor ganas yang menggerogoti bangsa Indonesia. Jangan menjadi kaum yang membenarkan hal yang biasa, tetapi biasakanlah hal yang benar. Indonesia babak belur diporak-poranda para koruptor. Indonesia sangat butuh segera undangkan perampasan aset koruptor. Jangan jadi kaum yang tidak turut prihatin dan acuh untuk terus mendorong, mendoakan, menciptakan kondisi bangsa dan negara untuk maju dan berkembang pesat secara lebih sehat dan lebih berpengharapan, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa, cita-cita para pahlawan, cita-cita Ibu Partiwi, cita-cita kemerdekaan, cita-cita Pancasila, cita-cita Garuda Jaya, cita-cita segenap leluhur bangsa Indonesia. Siaran pena jurnalis pers warisan budaya Nusantara, Aurelius, adalah wujud dukungan penuh atas kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk segera undangkan perampasan aset koruptor. Sebuah undang-undang yang sudah sangat lama dinantikan oleh masyarakat bangsa Indonesia. Wujudkan itu. Mari dukung rancangan undang-undang aset koruptor perampasan aset koruptor menjadi undang-undang. Indonesia babak belur diporak-poranda para koruptor. Indonesia sangat butuh segera undangkan perampasan aset koruptor. Ketika kita berbicara budaya, itu adalah salah satu tonggak ketahanan bangsa dan merupakan salah satu ciri khas daripada bangsa itu sendiri. Selamat datang pemirsa warisan budaya Nusantara Streaming TV. Menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami warisanbudayanusantara.com. Mari kita cintai budaya kita, budaya